Setiap keberadaan hidup kami. Biar saat malam hari ini kami boleh bergirang akan Engkau Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap kehidupan kami. Hanya Tuhan, setiap kami mau bergirang akan Engkau. Mari jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami rindu setiap kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi pada Tuhan.
Setiap kami datang di tempat ini untuk menyembah Engkau Yesus. Setiap kami datang di tempat ini mencari bersorak-sorai. Mari bersama-sama saya katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai itu. Mari sama-sama. Wow.
berikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan yang pertama. Bapak Ibu sudah boleh menyiapkan persembahannya. Sungguh kami memerlukan Engkau setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap kami memerlukan-Mu Tuhan. Demikian juga umat-umat Tuhan di tempat ini sungguh memerlukan. Ya
segala hormat jago. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Dan kami undang hambanya untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Kami undang hambanya untuk maju ke depan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah diberkati dengan setiap pujian. Biarlah setiap pujian kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Bukan hanya keluar dari bibir mulut kami, tetapi keluar dari kedalaman isi hati kami. Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu ya Allah. Kami bersyukur kalau sore ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul, menikmati berkat kehadiran yang daripada Allah. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya kami semuanya akan diberkati dengan kebenaran firman Allah, membawa kami lebih dekat lagi kepadamu. Terpujilah Engkau Allah kekal selama-lamanya, dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Langsung pokoknya keluarkan melodi langsung. Haleluya. 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 Mungkin karena di luar hujan, saudara masuk, rasa-rasanya bergerak mungkin tidak enak. Tetapi pagi hari sore ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya bersyukur kepada Tuhan di tahun 2020 ini, di penghujung tahun ini kita masih diberikan sehat, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk merayakan Natal, dan kita akan menginjak di tahun 2021. Terima kasih buat gembala setempat, tante yang sudah mempercayakan saya untuk melayani, dan saya diberikan tugas berbicara tentang pengharapan, saudara. Ya, pengharapan itu bukan di belakang, tetapi di depan. Dari mulai anak-anak sampai yang lanjut usia pasti memiliki satu pengharapan. Kalau saya dan saudara tidak memiliki harapan, berarti bisa diindikasikan bahwa hidup kita sedang dalam keadaan putus asa. Sekali lagi, kalau saya dan saudara tidak memiliki harapan, terus nggak punya harapan, berarti sudah mulai putus asa. Ya, dan apa yang saudara lakukan sudah putus asa? Ya, baygon rasa sayang. Ya, saudara akan katakanlah tidak berpikir panjang. Itu yang akan terjadi. Tetapi biarlah sore ini kita semuanya, baik yang dari anak-anak sampai yang lanjut usia, memiliki satu harapan. Kira-kira saudara, harapan saudara apa ke depan? Sudah direnungkan harapan saudara apa kira-kira? Untuk anak-anak saudara, untuk pekerjaan saudara, ya, untuk diri kita sendiri, harapannya apa? Ya, kira-kira apa saudara? Dalam pekerjaan, harapannya apa? Gajinya naik, usahanya terus berjalan sekalipun kondisi pandemi, ya. Kami di tempat pelayanan kami sedang membangun, ya, berawal dari dana 188 juta. Setelah kami selesaikan, udah habis.
Lalu kemana? Ini masa-masa yang sulit, saudara. Ya, tiba-tiba saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya tidak sangka hari Jumat saya memasukkan dana yang hanya 1-2 juta saya masukkan, dan saya melihat tabungan untuk pembangunan, saya melihat ada 100 juta. Nggak tahu dari mana, saya bilang sama pegawainya, tolong di print, dilihat dari mana ini asalnya uang. Karena bukan transfer, bawa uang cash, lalu dilihat datang dari Bali. Oh, saya tahu, oh seseorang. Lalu saya telepon, iya Pak, maaf saya nggak ngabarin. Di masa-masa yang sulit, ya, kalau kita memiliki harapan, saya percaya segala sesuatu dapat kita kerjakan. Apapun harapan saudara, kepada anak saudara, warain tuh publik, pol dapleke. Ya, dinasehati gak ngerti, disuruh ini gak mau, disuruh itu gak mau, dikasih sekolah gak mau. Apakah saudara sudah mulai gak punya harapan untuk anak ini? Ya, saya termasuk bukan anak yang penurut, saudara. Ya, oke. Kelas 1 SMP nilai saya jelek sekali. Sekarang nggak ada anak-anak sekolah nilainya jelek, nggak ada. Ya, semuanya pasti baik. Ya, KKM semuanya. Karena saya juga mengajar. Ya, jelek, merah. Tapi puji Tuhan. Ya, biasanya kan kalau urutan rapot kan bahasa Indonesia agama. Ya kan? Agama ditulis di situ 90. Lalu ibu saya tanya, nak, cita-citamu apa? Enggak punya cita-cita. Lalu ibu saya dengan kesal hati, wes kamu jadi pendeta. Itu SMP sudah. Ya, miliki harapan. Sekalipun mungkin harapannya kecil, peluangnya kecil. Apa itu harapan? Lanjut. Apa itu harapan? Harapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti apa? Keinginan. Saudara boleh baca, keinginan supaya menjadi kenyataan, itulah harapan. Keinginan supaya menjadi kenyataan. Masih berharap, cemas mungkin, ya. Harap-harap, cemas. Harapan itu keinginan supaya terjadi, terlaksana. Bagaimana bisa? Mari kita lihat di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Dah? Kita baca bersama-sama. 2, 3, hanya Mazmur 62 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa keinginan itu supaya dapat terlaksana, harapan itu dapat terlaksana. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Apa kira-kira? Firman Allah tulis, daripadanya lah harapanku. Daripadanya lah harapanku. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Harapan kita kepada Allah, supaya harapan itu dapat terlaksana. Ya,
Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sudahkah petang ini, malam ini, supaya harapan saudara terlaksana, taruhlah harapanmu kepada Allah. Ya, jangan tidak, harus taruh supaya terlaksana. Tampilkan, next, lanjut. Loh, yang dia lanjutnya. Iya. Loh, nggak bisa muncul lagi. Nah, dia. Oke. Terus, harapan kita mau taruh kepada siapa? Kepada Allah. Maka terjadi, terlaksana. Tapi kalau harapan saudara tanpa Allah tidak akan terlaksana. Lain kata apa, saudara? Tidak terlaksana. Harapan yang tidak terlaksana, harapan yang tidak terjadi, apa itu namanya? Mimpi. Ya. Mimpi tok. Ya. Saya waktu sekolah Alkitab renungan pagi, waktu itu angkatan saya 39. Orangnya banyak 400, saudara. Pagi-pagi masih ngantuk-ngantuk, saya mulai cerita. Mulai cerita, semuanya mulai terbuka matanya. Lalu di akhir cerita saya bilang, waktu itu saya dibangunin ibu saya, ternyata mimpi. Ya, ceritanya apa, saudara? Saya dapat uang yang banyak. Waktu saya mau ambil uang itu dibangunin, wis awan, melek, mimpi. Ya, kalau harapan kita tidak taruh kepada Allah, tidak akan terlaksana. Taruhlah harapanmu kepada Allah, karena Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Allah. Dia yang maha kuasa, dia yang menguasai seluruh hidup kita. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan, apapun itu, saudara. Cita-cita, pekerjaan, usaha, apapun, taruhlah semuanya kepada Allah, maka terlaksanalah. Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi ke Mazmur 62. Tadi dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, ayatnya yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Dekat dengan Allah. PowerPoint-nya dikeluarkan. Ya. Sedekat apakah? Saya tanya, sedekat apakah? Iya, yang pertama, saudara, lihat Yohanes pasal 10 ayatnya yang ketiga dan keempat. Apa itu dekat dengan Allah? Yohanes pasal 10 ayatnya yang ketiga dan 4. Untuk
Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Sedekat apa? Seperti seekor domba yang selalu dengar suara dari seorang gembala. Kalau harapan saudara rindu terlaksana, dengar suara gembalamu. Dia akan menuntun, bukan ke tempat yang tidak baik. Mazmur katakan apa? Menuntun ke padang rumput yang hijau. Domba harus dengar suara gembala. Kalau saya dan saudara rindu terlaksana, dengar suara gembala. Ya, jangan bangkang. Ya, oke, gembala itu akan menuntun. Haleluya. Dia akan membimbing saudara. Dia tidak akan pernah mencelakakan saudara karena dia seorang gembala. Kalau seorang upahan ada musibah, upahan itu lari. Tapi gembala, apabila dombanya mengalami kesusahan, dia datang membebat. Hari ini dengarlah suara gembala, saudara. Dia kenal domba-dombanya. Ya, tempat kami, pelayanan kami setiap ibadah, ya yang datang 50-60, saudara tahu saya absen. Ya, selesai mau doa penutup, saya sebut satu-satu. Umpamanya Bapak Ibu Parno, Bapak Ibu, semua bapak-bapak ini semua satu-satu saya sebut namanya. Bahkan di dalam doa saya, dari mulai yang tua sampai yang anak-anak sekolah minggu, saya sebut, sekalipun itu membutuhkan waktu yang panjang dalam berdoa. Hafal Pak? Hafal, harus. Ya. Setiap pagi saya doakan satu-satu namanya, satu-satu, walaupun gak pernah datang saya doakan terus, doakan, panggil namanya. Ya, dengar suara gembala. Dia akan menuntunmu ke padang rumput yang hijau. Bukan satu kecelakaan. Yang kedua, dekat dengan Allah. Mazmur Yohanes pasal 15 ayatnya yang keempat dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Sekali lagi, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sedekat apa? Sedekat ranting yang menempel, yang tinggal pada pokok anggur, saudara. Karena ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Harapanmu tidak akan pernah terlaksana kalau engkau tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kamu. Kamu akan berbuah banyak. Haleluya. Sudahkah engkau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalamku? Engkau tinggal melekat. Engkau harus melekat, tidak bisa tidak. Ranting tidak ada gunanya kalau nggak menempel, nggak melekat, tinggal pada pokok. Saya dan saudara tidak akan pernah bisa tanpa Kristus. Paulus, orang yang hebat pun berkata begini. Apolos menanam,
Paulus menanam, aku menanam, Apolos menyiram. Yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Baik yang menanam, baik yang menyiram, tidak penting. Oke, Paulus bisa berkata gak penting. Oke, ranting gak ada gunanya. Sekalipun carangnya banyak, daunnya lebat, kalau nggak menempel, nggak melekat, nggak tinggal di dalam Kristus, kering. Sekali lagi, ranting kalau tidak tinggal pada pokok, kering, mati. Harapanmu nggak akan bisa terlaksana. Iya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, dekatlah dengan Allah. Sedekat seekor domba yang menurut kepada gembala, dia akan menuntun. Dekatnya seperti ranting yang tinggal melekat pada pokok, bergantung sepenuhnya kepada pokok, bergantung sepenuhnya pada Kristus. Kita akui tanpa Kristus aku tidak dapat berbuat apa-apa. Toh kalau dapat berbuat apa-apa, sia-sia semua usaha kita. No. Sehebat-hebatnya kita, tanpa Kristus nggak ada gunanya. Saya bukan orang yang pinter, saudara. Tapi saya mau belajar tinggal. Ya, suatu saat bangunan belum selesai, sampai hari ini masih dikerjakan. Saya berdiri pagi-pagi, saya berkata kepada Tuhan, terima kasih buat tempat yang lebih luas. Tapi Tuhan, sia-sia semuanya yang ada hari ini tanpa kehadiran-Mu ada di tempat ini. Dalam setiap ibadah-ibadah sia-sia semua. Bangunannya gede, ono AC-nya semua lengkap, tapi kalau Allah nggak hadir, sia-sia. Demikian juga hidup kita. Walaupun saudara punya rumah banyak besar, mobil saudara cicir-cicir, saya punya tetangga 5 mobil, padahal di perumahan. Ya, kalau tanpa Kristus sia-sia. Ya, walaupun makan saudara sederhana, tapi ada Kristus di dalamnya. Oh, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Saya dulu di Menganti belum ada siapa-siapa, saudara. Ya, oke, saya orang kedua hamba Tuhan GPDI di Menganti. Yang satunya sudah pergi kembali ke Manado, saya tinggal 1 orang di situ. Tapi sekarang ada 8-9 orang, bahkan mau masuk ke Menganti lagi, saudara. Ya, GPDI di Menganti itu 9. Saya tahun 99 tinggal di sana, nggak ada apa-apa. Ya, bukan karena hebat, sudah, tidak karena mau tinggal di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya hari ini kalau saudara rindu terlaksana, tinggallah engkau di dalam Kristus. Balik lagi ke Mazmur tadi 62, masih panjang, saudara. Yang selanjutnya, yuk lanjut lagi. Hanya dialah, ayatnya yang ke-7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dulu orang-orang Israel kalau membangun satu kota, tempatnya harus tinggi di atas gunung. Semakin tinggi kotanya, semakin amanlah tempat itu. Semakin kuat benteng itu, semakin amanlah kota itu. Oke. Makanya Bani Amon itu sukanya
bikin kota di atas gunung. Dia bangga, tapi Tuhan berkata hancur, hancur. Tapi kalau kita melihat pengakuan daripada Daud, ya seorang raja, dia mengakui Tuhanlah gunung batuku. Haleluya. Mau saudara jadikan Tuhan gunung batu kita semuanya. Mazmur 121. Mazmur 121. Ayatnya yang ke-1. PPT-nya, PowerPoint-nya dilihatkan. Jangan ini. Nah, oke. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Karena di situ banyak kota-kota berdiri. Benteng-benteng berdiri. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Modal saudara besar, kuat, saudara gagah. Gagah. Ingat baik-baik, di luaran sana banyak penyakit yang menular. Oke, yang di luaran sana banyak penyakit menular. Saudara jangan bangga, aku gak ketularan. Dari ini sopo. Sesuk minggu ketularan, matilah kau. Ya, jadikan Tuhan tempat perlindunganku, pertolonganku. Setiap saat, setiap waktu akui, Tuhan, dari manakah datang pertolonganku? Hanya dari Tuhan. Dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Ada di sini security yang nggak pernah tidur. Ya, di SMP tempat saya ngajar, itu security-nya kalau dia bagian yang ke malam, saudara. Apa yang dia lakukan, saudara? Sepanjang hari dia tidak tidur. Waktu datang ke sekolah, jam 10, jam 12 sudah tidur. Sampai pagi jam 5. Ya. Kenapa seperti itu, saudara? Sukanya di pos saja. Nggak mau keliling. Kenapa, saudara? Ternyata di sekolah itu banyak genderuwonya. Banyak setannya, banyak tuyulnya. Dia nggak berani, saudara. Ya. Penjaga saudara tidak pernah terlelap. Kenapa Inggris pinjam tentara dari India, Gurga, untuk menjaga? Kenapa, saudara? Ada yang paham? Kenapa tentara Inggris sering pakai orang-orang India, Gurga termasuk, suruh menjaga? Kenapa? Ternyata tentara Gurga itu matanya melek, dia bisa tidur. Maling mau lihat ini tidur tangga, ya mau maju, ya gak tidur, lalu tidur. Kalau enggak, wah, jadi melek begini, padahal tidur, berdiri tidur, melek tapi. Saudara, penjaga saudara nggak pernah terlelap. Dia tahu gembala saudara gampang ngantuk, gampang tidur, terlelap. Tapi Tuhan kita nggak pernah terlelap. Amin. Tuhan saudara tidak pernah terlelap. Setiap saat saudara butuh, Dia akan datang menolong saudara. Oke, terlaksanalah semua harapanmu. Jadikan Tuhan gunung batuku. Pertolonganku ialah daripada Tuhan. Lanjut, Mazmur 62. Saudara lihat, waduh panjang ayatnya. Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selanjutnya, next PowerPoint-nya. Saudara, percayalah, waktu engkau berdoa, Tuhan dengar doamu. Percaya dan berdoa. Percaya tok, kalau nggak mau berdoa nggak terlaksana. Berdoa tok nggak percaya nggak terlaksana.
percaya dan berdoa. Percaya dan berdoa. Percayakah Allah sanggup menolong saudara? Sudahkah engkau berdoa? Ya. Sudahkah engkau berdoa? Ini dia. Kalau percaya sih percaya, berdoa sih. Puji Tuhan, pandemi orang anggap itu musibah, bagi kami satu keuntungan. Kenapa? Setiap malam kami membangun mesbah Tuhan, terus memuji Tuhan, terus meninggikan Tuhan, nggak pernah habis-habisnya. Oh, senang sekali. Ya, Jumat biasanya orang tuanya, papa mamanya sing puasa, anaknya nggak tahu poso. Itulah anak saya. Ya, tapi karena pandemi melok-melok poso, karena nggak kuliah, kuliahnya di rumah. Iya, itu hal satu keuntungan, saudara. Ya, percaya dan berdoa. Berdoa. Waktu dana kami habis, Tuhan kasih tahu Lukas pasal 18 ayat 1, engkau harus berdoa terus menerus. Siang malam engkau berseru kepada Tuhan seperti janda kepada hakim, minta terus menerus. Yang saya lakukan waktu itu, dana tinggal 1 juta 2 juta habis. Saya berdoa siang malam, saya berseru. Sengaja rumah saya nggak saya semprot sama baygon, supaya apa? Malam kaki saya kena nyamuk, saya bangun, saya berlutut di kaki Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Dan saya boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan jawaban itu ada sampai hari ini. Suatu saat saya mau bangun kamar mandinya di Pastori, saudara. Dana untuk bahannya ada, tapi dana untuk bayar tukang 3 juta enggak ada. Saya bilang sama Tuhan, cek kebacutnya ya Tuhan, 3 juta saja, kok gak ono ya? Ya, saya cuman bilang begitu, gak ada. Aduh, masa yuk gak bisa bayar sama tukangnya, mas dipending sih ya, gak bisa bayar. Tapi 2 hari berikutnya, saudara tahu Om Hendrik Runtukahu ulang tahun waktu itu. Saya japri, Om selamat ulang tahun ya. Responnya apa, saudara? Jawab, punya nomor rekening. Saya langsung, punya Om, siap. Saya kirim, saudara. Pas untuk bayar tukang. Ya, percaya dan berdoa, harapanmu pasti terjadi. Lanjut PPT-nya, tinggal 2 lagi. Sudah tadi, serahkan harapanmu kepada Allah maka terlaksanalah semuanya. Lalu engkau harus dekat dengan Allah, jadikan Tuhan gunung batumu, percaya dan berdoa. Lalu saudara, ada satu peringatan. Peringatannya ini, jangan mengharapkan kepada manusia, karena manusia hanya sehembus nafas. Jangan percaya, bukan percaya sih, jangan mengharapkan kepada manusia, siapapun dia. Manusia itu hanya hembusan nafas. Ya, suaminya bilang, darling, I love you. Tidak ada lain di hatiku, hanya engkau. Itu mulai gombal, saudara ya. Tapi perempuan, maaf, telinganya senang kalau dikasih begitu. Darling, I love you. Tidak ada yang lain di hatiku, hanya engkau. Lewatlah cewek yang lainnya. Kok lebih ayu ya. Manusia itu hanya hembusan nafas, akan cepat berlalu. Jangan mengandalkan, mengharapkan manusia. Yeremia pasal 17 ayat 5,
Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang menaruh harap kepada manusia. Jangan pernah mengharapkan kepada manusia, itu sekalipun saudara-saudara, kakak saudara, adik saudara, orang tua saudara. Saya sekolah Alkitab tidak mengharapkan minta kepada orang tua saya tidak pernah. Tapi Tuhan pelihara luar biasa. Suatu saat saya tidak bisa pulang, karena Desember anak-anak sekolah Alkitab semua boleh pulang, saya tidak bisa pulang, nggak ada ongkos, saya nggak minta sama orang tua. Loh, Malang Surabaya aja loh, mau minta kasih berapa sih, ya kan? Tapi saya tidak minta. Sore-sore semua sudah sepi, sudah sepi. Tukang posnya ngasih kartu ucapan Natal, waktu itu masih kartu ucapan Natal, saya terima, saya buka, yang jatuh uang, saudara, tepuk 10.000, waktu itu 10.000, saya bilang pulang hari ini, saya langsung pulang. Nggak pernah mengharap manusia. Padahal dulu waktu mau sekolah Alkitab itu ada yang mengharapkan, nanti tak kirimi ya. Terus sampai sekolah Alkitab habis 2 kali sampai hari ini nggak pernah, saudara. Kalau kita mengharapkan manusia akan kecewa. Oke, lanjut. Peringatannya apa? Nomor 2, jangan mengharapkan hasil rampasan. Apa itu hasil rampasan? Berkat yang tiba-tiba. Kalau dulu perang, musuhnya kalah, barang-barangnya dirampas. Dan Tuhan bilang, jangan mengharapkan hasil rampasan, saudara. Berkat yang tiba-tiba, jangan mengharapkan itu. Ternyata kadang-kadang berkat yang tiba-tiba membuat silau mata kita. Tapi teruslah engkau mengharap kepada Tuhan. Jangan mengharap yang berkat tiba-tiba. Tepuk, ya kayak arisan gitu ya. Ya puji Tuhan. Saya mengajar di SMP Negeri 40, ya, dapat honor. Lalu tiba-tiba ada pemerintah ngadakan BLT. Itu dia, berkat Allah yang tiba-tiba, saudara. Saya termasuk di dalamnya BLT, saudara. Ya, lalu ada BSU, ternyata saya tidak masuk di situ, saudara. Cuman BLT-nya saja lumayan, ya 1,2 rek, ya. Iya, tapi nggak mengharapkan itu. Tetap harapanku kepada Allah. Amin, amin. Oh iya, harapannya kepada perpuluhan enggak, persembahan enggak. Harapanku hanya kepada Allah. Ya, taruhlah harapan. Lalu yang kedua, yang ketiga, jangan hatimu melekat kepada kekayaan. Saudara dengar baik-baik begini. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kalau hartamu bertambah, puji Tuhan, muliakan Tuhanmu dengan hartamu, tapi hatimu nggak boleh melekat pada kekayaan itu. Kekayaan itu akan cepat berlalu, akan terbang, dia punya sayap entah pergi kemana. Saya kenal seorang lurah, saudara. Ya, dulu pegawai biasa, harus jadi lurah di Surabaya. 2 tempat saja, aduh, mau apa, mobilnya banyak, mau apa, rumah-rumahnya, jujur dibeli semuanya, banyak. Tapi setelah tidak jadi lurah, habis. Kenapa bisa habis? Dia kepingin jadi camat. Ya, hutang habis, sampai sekarang utangnya masih belum. Oke, untuk naik sepeda motor pinjam tetangga. Nek gak nemen aja. ya nemen. Saya bilang, naruh harapannya pada kekayaan, hatinya melekat pada kekayaan. Jangan hatimu melekat, tetap berharap kepada Tuhan.
Amin. Terlaksanalah semuanya, apapun saudara. Anak saudara menghabiskan uang, merepotin saudara, mangan hati anakku rek, kapan warase, tetap doakan dia, harap pada Tuhan, dia akan berubah, menjamah. Ya, ditulis di situ tadi saya lihat cari jodoh. Masa hari gini belum bisa cari jodoh saudara? Apa golek no? Masa gini susah sih cari jodoh? Saya gampang, putus satu besok oleh neh, putus neh besok oleh neh. Yuk gak ganteng loh padahal. Tapi yuk oleh ya. Iya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, taruh harapanmu. Pekerjaanmu mungkin hari ini lesu, mungkin di PHK. Taruhlah harapanmu kepada Allah, maka semuanya akan terlaksana. Amin. Jangan pernah putus asa. Jangan ambil keputusan untuk gantung diri, saudara. Kalau mau gantung diri, cari benang jahit aja. Ya, taruh di lombok pohon lombok, saudara ya. Ya, oke. Masih ada banyak sirup ABC yang enak, baygon jangan diminum, saudara. Ya kalau mati, kalau nggak mati, saudara, megap-megap, tambah susah. Taruh harapanmu. Saya rasakan di sini ono sing putus asa. Ono sing putus asa. Putus asa. Kapan nih kita laksanain? Taruh harapanmu kepada Tuhan. Saudara mulai suntuk. Aduh, nggak bisa kemana-mana. Betul, jangan kemana-mana. Cari duduk di kaki Tuhan. Tinggal melekat. Saya rasakan masih ada yang putus asa, beberapa orang yang putus asa. Nggak tahu kenapa masalahnya. Tapi percayalah, Tuhan sanggup menolong saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Ada satu nyanyian, harapanku, kasihmu. Iya. Main key. Haleluya. Siapkan hati saudara. Haleluya. Taruhlah harapanmu kepada-Nya. Amin, Yesus. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Haleluya, amin. Kau pegang hidup dalam tangan-Mu, dalam tangan. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku, tebus hidupku. Nama-Mu
diri waktu kesempatan sedikit untuk engkau datang kepadanya. Curahkan isi hatimu. Dia mau mendengar malam ini doamu, keluh kesahmu. Taruh harapanmu. Engkau masih menaruh harap pada manusia. Engkau masih mengandalkan kekuatanmu sendiri. Harapanmu tidak akan pernah terlaksana. Engkau harus tinggal di dalam Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Oh, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Karena engkau menaruh harap kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau putus harap. Allahmu Maha Kuasa, Yesusmu luar biasa. Haleluya. Percayalah dan berdoalah malam ini. Naikkan doamu kepadanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Jangan engkau tahan-tahan kalau engkau ingin menyembah Dia. Jangan engkau tahan biar rohmu menyala-nyala. Jangan padamkan rohmu waktu engkau menyembah Dia. Curahkan isi hatimu. Haleluya, haleluya. Curahkan isi hatimu. Curahkan, curahkan, curahkan. Berteriaklah kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau mendengar kami yang ada hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Amin. Glory bagimu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku Tuhan. Ya, mari sama-sama angkat suaramu. Akui Tuhan di dalam segala usahamu. Akui Tuhan di dalam segala pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu. Amin. Tebusi namamu Tuhan Yesus yang berkuasa.
segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Allah yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu tidak akan lewat dengan percuma. Tapi semua kami yang datang pada malam hari ini, kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah yang menjadi harapan kami. Hanyalah Engkau-lah menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Roh Kudus, biar kami tetap berharap kepada Tuhan. Kami tidak berharap kepada manusia, tapi kami mau berharap kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat pendeta Kristen yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Pakailah dia lebih dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanannya yang ada di Menganti Tuhan. Kiranya di dalam pembangunannya Tuhan campur tangan agar supaya dapat selesai dengan sempurna. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang akan mengulurkan untuk pelayanan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Sekalipun dalam masa pandemi, kita patut bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita semua. Buktinya malam hari ini kita boleh hadir di tempat ini, kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Itulah salah satu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya dulu, setelah habis sebelah tengah, baru sebelah kiri saya. Semua
untuk bangkit berdiri Bapak Ibu, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Semua bersama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Amin, puji Tuhan. Di bahasanya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau sudah memimpin jalannya ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh merasakan sukacita. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami percaya bahwa tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan oleh berkat Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga ketika kami pulang ada kekuatan yang baru di dalam hati kami. Sekalipun kami melewati masa-masa yang sulit hari-hari ini, kami tahu kami punya pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan kami yang setia. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Sekalipun masa-masa sulit, tapi kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua sudah diberkati Tuhan. Demikian juga Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Engkau memakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua akan pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan.
Karena itu diberkatilah pribadimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ketika engkau berada di rumahmu, diberkatilah engkau ketika engkau berada di luar rumah, diberkatilah di tempat engkau bekerja, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada. Terimalah semua berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Mari semua yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin.